situ gede untuk berziarah, berdoa, dan mencari ketenangan. Tapi kini, mereka datang bukan untuk mengenang, tapi untuk mendapatkan gambarnya. Generasi dulu datang ke tempat seni dengan tujuan mengamati, merenungi, dan memanjatkan doa. Kini jejak mereka perlahan memudar, digantikan oleh langkah yang mencari eksistensi di dunia digital. Zaman dulu, kunjungan ke situ gede adalah perjalanan batin. Tetapi zaman sekarang, itu adalah pencarian sudut terbaik untuk hubungan sosial. Apa yang sebenarnya hilang, dan apa yang pelan-pelan berubah? Mengapa orang dulu datang untuk ziarah, sementara sekarang mereka lebih banyak berkhutbah? Apakah ini sekedar pergeseran zaman, atau kita sedang kehilangan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar tradisi? Situ Gede yang terletak di kota Tasikmalaya ini merupakan danau alami yang sejak dahulu memiliki nilai budaya dan nilai spiritual yang kuat bagi masyarakat sekitar. Tempat ini bukan hanya sekedar sumber air dan keindahan alam, tetapi tempat ini juga sebagai lokasi ziarah, ritual adat, dan sebagai simbol ketertarikan masyarakat kepada leluhur dan alam. Banyak warga yang datang untuk berdoa, mencari ketenangan, dan untuk mengikuti tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Masih penasaran dengan kisah Situ Gede? Enggak cuma danaunya yang menyimpan cerita, tetapi juga orang-orangnya yang menjaga tradisi. Kita akan bertemu dengan Vincent yang menjadi saksi perubahan zaman. Dari tempat sakral yang penuh makna menjadi lokasi yang kini lebih diburu demi tren digital. Apakah ini perubahan zaman? Atau masih ada nilai yang bertahan di dalamnya? Mari kita dengarkan kisah. Kenalkan, nama saya Herman sebagai Juru Kunci Situ Gede. Kalau mengenai sejarah Hyang Prabu, yaitu beliau itu berasal dari Sumedang-Larang, putra mahkota kerajaan Sumedang-Larang. Beliau itu hobi berkelana, menuntut ilmu, yaitu ilmunya kanuragan, kebatinan, dan keagamaan. Bahkan beliau juga bisa dikatakan penyebar Islam juga di sana. Nah, kenapa beliau wafatnya? Karena beliau wafatnya kesalahpahaman kedua istrinya. Karena selama bersuami istri belum pernah dipergauli, karena yang Prabu itu lagi menuntut ilmu gitu. Dan maka dari itu, saking kesalnya si istrinya sudah lama tidak ketemu, maka beliau itu mencari bertiga, istrinya sama pengawal sama si lagi satu, jadi bertiga. Nah, mungkin beberapa bulan atau tahun, nah baru beliau itu ditemukan lagi tidur di Tasik. Lagi tidur karena mungkin kelelahan dan kecapean, tidur nyenyak. Nah, maka disitulah karena beliau itu istrinya yang tua itu orangnya baik, ternyata yang berniat baik, tidak baik itu istri yang muda. Nah, maka setelah ketemu tidak banyak lagi bicara gitu, langsung aja mengambil sebuah senjata yaitu keris pusaka yang Prabu, lalu ditusukkan dari belakang ke budi sampai ke dadanya ke depan. Nah, disitulah cuma yang Prabu cuma berdoa aja, berdoa kepada Yang Kuasa, tidak merasakan kesakitan. Karena kelamaan dan itu ya membesar napas sakit lagi. Nah, di situ saking lamanya di sana,
darahnya pun terus mengalir keluar, Iya. maka tubuh yang Prabu itu ditutupi sama darah beliau. Nah, maka dari itu setelah itu maka kasih daerahnya tadi dinamakan, dijadikan nama gitu, yaitu Ciberem. Oh iya, iya. Maka Ciberem itu sejarahnya dulu darah yang Prabu menurut dari sejarah. Nah setelah wafat, saya kebingungan dan takut karena beliau itu bersalah, bersalah. Jadi tidak menyangka bahwa yang Prabu itu tidak berbuat apa-apa. Gitu. Nah, maka dari itu beliau itu kebingungan mau dibawa kemana, mau dimakamkan kemana. Nah, setelah berpikir lama, ya, maka beliau mengambil sebuah kain sarung, lalu yang Prabu dimasukin ke dalam sarung, lalu dipikul pakai bambu, lalu berangkat bertiga dikawal sama pengawal. Tak mau kemana tujuannya gitu. Karena beliau itu bingung juga gitu. Karena merasa dihantui. Iya. Nah, terus berjalan menuju arus-arus Cikuper, rawa-rawa pun dilalui, daerah Singaparna dilalui, bahkan belum pas mungkin beberapa kilometer si bambunya itu patah. Iya. Bingung, tidak ada itu penggantinya. Karena beliau itu mungkin kesusahan lah untuk penggantinya itu. Nah, maka itu memutuskan lagi beliau itu bagaimana supaya bambu itu nyambung lagi. Gitu. Nah, maka singkat ceritanya mengambil tanah gitu, ambil tanah lalu direkatkan ke bambu, sudah direkat sama tanah, maka si bambu itu nyambung lagi dan kuat lebih dari yang tadi gitu, yang semula lebih kuat gitu. Nah, maka si yang ambil tanah itu dinamakan sekarang kampungnya Mangkubumi. Oh iya, iya. Nah sudah nyambung bambunya dinamakan sambong. Oh. Jadi sambong itu sudah nyambung bambu itu. Oh iya, iya. Yang patah tadi. Nah disitulah beliau berangkat lagi karena mungkin hari sudah mendesak, karena takut ketahuan, maka beliau berjalan lagi. Nah beberapa jam beliau kelelahan, maka istirahatnya sambil jongkok. Kalau bahasa Sundanya nagom. Iya. Nah, maka singkat cerita namanya kampung itu Nagong. Oh iya. Itu dimana Naragong gitu. Iya. Nah itu lalu pergi lagi, dia sudah cukup istirahat, pergi lagi lalu berapa meter mungkin istirahat tadi, istirahat sambil diis bicara bagaimana mau dibawa kemana, belum menemukan hal. Maka beliau itu istirahat lagi sambil diis lagi, biasa duduk biasa sambil bicara gitu. Nah, maka singkat cerita namanya Maniis kampungnya. Oh iya. Duluan diis dulu gitu di sini. Ya setelah itu pergi lagi terus berjalan akhirnya ya menemukan sebuah danau di sini gitu. Nah mungkin itu di situ katanya ada danau. Nah, sebelum dilihat, sebelum dibawa ke sini dilihat dulu lokasinya. Apakah benar ini kosong lahannya atau aman? Nah, maka saya sudah dilihat, ternyata kosong, aman, tidak ada orang yang lain. Nah, maka dibawalah ke sini. Yang Prabu itu dibawa ke sini dan lalu dimakamkan di sini. Gitu. Yang Prabu selesai dimakamkan karena mungkin walaupun ya dikatakan misalkan tutup mulut, iya sudah sepakat lah mungkin. Tapi ya, mungkin awalnya bisa ketemu. Gitu. Iya. Nah, maka
bertekadlah lagi di sini gitu si yang muda itu bertekad niat dari hatinya untuk membunuh lagi yang dua. Istri yang tua sama pengawal di sini. Nah, dari itu dikumpulkan lah gitu. Sini ke sini gitu. Mungkin pas kumpul bicara langsung nanti di sini gitu berdua. Nah, maka jadi 3 gitu. Di sini. Karena dimatiin di sini yang 2 lagi gitu. Nah, menurut sejarah sudah selesai dimakamkan karena ini tidak ada pohon-pohon. Iya. Isuk bagaimana supaya rindang gitu. Belum lagi makam ini. Nah, maka ditetapkanlah sebuah tongkat di sini. Nah, baru muncul benih-benih seperti padi gitu. Nah, akhirnya seperti begini. Dirindang begini. Awalnya gundul gitu, nggak ada pohon-pohon. Nah, setelah selesai di sini, maka si yang muda itu karena beliau itu takut, merasa dihantui oleh Sumedang, karena beliau itu bersalah, maka meninggalkanlah tempat ini, beliau pergi dari sini. Iya. Pergi ke daerah Bantar. Nah, disitulah beliau menetap dan bertapa, tidak keluar-keluar, akhirnya sampai mengembuskan napas di sana. Maka sekarang pun juga ada makamnya. Makam Namanya, istri kedua. ya, namanya Dimas Sakarabong. Mungkin jalan yang Prabu. Nah, selanjutnya bagaimana supaya tidak diketahui oleh orang Sumedang, kerajaan Sumedang. Nah, maka ibunya menanamkan ikan kesayangan yang Prabu. Menanamkan ikan itu gunanya untuk menutupi pandangan orang-orang Sumedang supaya tidak diketahui. Nah, maka ditanamkan sebuah ikan namanya si Koko. Iya. Yang satu lagi si Rayo, yang dua si Icreng, yang ketiga si Gendang, itu 4 ikan. Itu untuk menjaga lokasi situ gede supaya kagak ada yang mengganggu. Mungkin kita cuma mau segitu aja dari saya, kayaknya saya juga mungkin tidak semuanya gitu. Iya, tidak apa-apa. Ada soalnya yang bisa dipenuhi dari sejarah. Iya. Saya juga tidak bisa melebihi dan mengurangi. Iya. Adanya Iya. takut salah. Iya. Mungkin nanti segitu lah ceritanya. Oh, jadi makam yang di sini tuh bukan makam kedua istrinya? Bukan. Oh. Ini pengawal. Oh, ini Ya, pengawal. yang di luar itu istrinya. Oh, yang di luar itu. Itu di sini. Istrinya teh yang satu lagi teh namanya teh? Dimas Sakarabong yang pergi dari sini. Oh, iya. Yang di sini Dimas Siliwati alias di Kondang Hapak. Siliwati. Alias di Kondang Hapak. Kalau dari sejarah itu Kondang Hapak. Iya. Nah, untuk ini menurut pandangan Bapak gitu kan, bagaimana pengaruh perkembangan teknologi terhadap nilai budaya dan tradisi di Situ Gede? Kalau di sini sih sekarang sih buruk sih. Kondisinya lagi buruk sekarang. Karena kan lebih jauh lah dibandingkan dulu sudah sekarang. Iya. Kalau dulu sih pengunjung orang-orang pun juga penuh gitu, yang jogging track keliling situ kan lari penuh, yang tim A sampai ke Minggu gitu. Nah, kalau sekarang malah berbalik, berkurang. Apakah ini karena diadakannya mungkin merasa berisik ada toilet atau gimana gitu. Karena kan sebelumnya bagus, pengunjung banyak. Bahkan yang ke makam juga banyak ya Pak? Iya, yang ke makam yang juga ziarah sekarang malah jarang gitu. Betul. Tidak ada lagi yang dikatakannya itu
merasa berisik gitu kalau berdoa. Ya mungkin adanya toilet. Nah seharusnya saya juga udah memohon gitu ya, dari YouTube saya sudah berbicara, sudah meminta, mohon tolong bisa dimusnahkan itu toilet gitu, karena mengganggu gitu, Iya. mengganggu keramat atau ya mungkin masyarakat yang lainnya Iya. yang lagi kecapean atau mau istirahat gimana. Iya. Oh, berarti ini teh akibat perkembangan dari wisata ya, Pak? Iya, Seharusnya itu yang mengadakan wisata itu mengelolanya harus dengan baik dan bijak gitu ya, Iya. Pak. Tidak mengganggu sekarang yang berziarah gitu iya, kan. ya harusnya itu. Harusnya saling menghormati lah gitu kan. Itu. Sekarang tidak boleh Harus menghargai. harus menghargai gitu. Mungkin harapan Bapak untuk kedepannya gitu, Ya mungkin. keberlangsungan pelestarian Situ Gede gitu Pak, supaya banyak lagi pengunjung, banyak lagi yang ziarah gitu. Ya mungkin ke depannya lah tidak seperti beginilah, mungkin harus baiklah supaya orang-orang yang lagi Ziarah. istirahat Bisa. atau ziarah atau rapat-rapat Oh, bisa kedengaran dari bicaranya gitu. Kalau ada sholat kan udah kedengaran. Iya. Gitu. Maka ya itulah, mohonlah dikembalikan lagi Iya. seperti semula. Karena banyak yang protes di luar-luar gitu. Bahkan dari pengunjung itu banyak udah nyebar dari Facebook juga, Situ Gede berisik gitu. Itu yang jadi hambatan untuk Situ Gede. Dampak pergeseran budaya akibat teknologi. Teknologi mengubah Situ Gede yang dulu bersifat spiritual dan efektif kini menjadi tempat hubungan dan konten dan gaya hidup seperti FOMO. Sedangkan tradisi lokal seperti berziarah dan cerita rakyat mulai terlupakan. Ini lokasi sekitar menjadi tempat pariwisata dan visual. Sementara nilai-nilai kebudayaan mulai terlupakan. Karena teknologi dapat menyebabkan dan mengurangi interaksi antar individu. Oleh karena itu, kita harus menyeimbangkan antara kemajuan teknologi agar nilai-nilai kebudayaan dari Situ Gede tidak hilang. Sekarang, coba deh kalian bayangin, di balik tenangnya air Situ Gede ini terdapat perjalanan yang panjang, yang kadang luput dari perhatian. Tempat ini bukan cuma spot buat piknik atau foto-foto kece, tetapi juga warisan budaya yang penuh makna. Dulu mungkin orang-orang berdoa, merenungi, bermeditasi, atau sekedar melepas lelah sambil menikmati hidup. Dan sekarang giliran kita untuk menjaga apa yang telah ditinggalkan oleh para leluhur. Jadi, saat kalian datang ke Situ Gede, datanglah bukan cuma membawa kamera, tetapi juga datang dengan rasa hormat. Jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, dan jaga fasilitas yang ada. Karena kalau kita semua menjaga, Situ Gede bukan cuma tempat wisata, tapi juga tempat belajar, tempat bersejarah, dan tempat bertukar cerita dari masa lalu ke masa depan. Jangan lupa ya, budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi juga untuk dirawat bersama.